Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Aryana. Pertemuan kali ini kita akan mengupas tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi atau pelimpahan wewenang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Dengan kata lain, kekuasaan atau power adalah suatu kemampuan untuk memengaruhi atau mengubah orang atau situasi. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau untuk kepentingan bersama. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif tergantung dari bagaimana orang menggunakannya. Seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya dengan baik akan meningkatkan motivasi para bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, jika kekuasaan digunakan dengan tidak baik, maka akan mengakibatkan dampak buruk sehingga pekerjaan tidak dapat selesai dengan baik. Untuk itu, kita perlu mengetahui beberapa teori tentang kekuasaan. Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli tentang teori kekuasaan. Pendapat Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 golongan. Kekuasaan yang dibagi menjadi 3 golongan ini saat ini dikenal dengan istilah trias politica. Adapun 3 golongan kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggar undang-undang. Dengan demikian, setiap golongan kekuasaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan peraturan dan undang-undang yang telah diciptakan oleh legislatif. Dan kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili seseorang yang melakukan kesalahan atau pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia, kekuasaan juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan kata lain, Indonesia menggunakan trias politica dari Montesquieu. Selanjutnya adalah pendapat Robert A. Dahl. Dahl menyatakan bahwa kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, yaitu hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan, dan kekuatan. Menurut Dahl, kekuasaan selalu berkaitan dengan relasi antar manusia. Artinya, aspek atau efek kekuasaan itu selalu berelasi antara yang dianggap memiliki kuasa dan yang dikuasai. Secara intuitif, Dahl memberikan rumusan sederhana. Contohnya, aktor A
mempunyai kuasa terhadap aktor B yang membuat aktor B mengikuti apa yang dikehendaki oleh aktor A. Ada unsur spesifik untuk menjelaskan pemahaman intuitifnya tentang kuasa tersebut. Yang pertama, ranah yang dimiliki oleh aktor A dalam menguasai aktor B. Yang kedua, alat atau instrumen yang digunakan aktor A untuk menggunakan kekuasaannya terhadap aktor B. Yang ketiga, jumlah kekuasaan yang dimiliki oleh aktor A terhadap aktor B. Dan yang keempat, cakupan kekuasaan aktor A terhadap aktor B. Jadi, menurut Dahl, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam kekuasaan, yaitu ranah, alat, jumlah kekuasaan, dan cakupan kekuasaan. Pendapat Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial, walaupun harus menentang atau berseberangan dengan kehendak orang lain. Berdasarkan pengertian ini, kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat memaksa karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginannya. Pendapat Walter North. Walter North mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dan berbeda dari tujuan-tujuan lainnya. Kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya. Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan adalah sebuah hubungan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya, dengan tujuan untuk menentukan suatu tindakan atau aksi agar tidak berbeda arah dan sesuai dengan tindakan yang diinginkan. Sedangkan menurut John Locke, kekuasaan adalah suatu hal yang tidak bisa dijadikan dalam satu unsur yang sama, atau suatu hal itu harus dipisah satu sama lain. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian kekuasaan dari John Locke ini dibagi menjadi 3 bagian yang hampir mirip dengan pendapat Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan di sini letak bedanya, yaitu kekuasaan federatif. John Locke menyatakan bahwa setiap kekuasaan memiliki tugasnya masing-masing, seperti kekuasaan legislatif yang memiliki tugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif, dan kalau pendapat John Locke, kekuasaan eksekutif juga mewakili kewenangan untuk mengadili. Sedangkan kekuasaan federatif memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dan menjaga hubungan negara dengan negara lainnya. Selanjutnya, menurut ahli kontemporer Barbara Goodwin, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh orang bersangkutan tidak akan dipilih. Dengan kata lain, memaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Itulah beberapa pendapat ahli tentang kekuasaan. Ada 2 dampak penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif.
Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun, jika seorang pemimpin tidak dapat menggunakan kekuasaan secara efektif, maka akan mengakibatkan dampak negatif yang dapat mengakibatkan pekerjaan yang diberikan tidak terlaksana dengan baik. Untuk itu, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama adalah reward power. Reward power adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan imbalan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Kekuasaan memberi imbalan atau reward power ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya, ia dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, termasuk menaikkan gaji, atau juga hal-hal positif lainnya. Yang kedua adalah coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman kepada bawahannya. Kekuasaan paksaan atau coercive power ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk memengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Coercive power adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Yang ketiga adalah legitimate power atau kekuasaan yang sah. Adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Legitimate power adalah kekuasaan yang berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Yang keempat, expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Seorang dokter misalnya memiliki semacam kekuasaan ini. Dan yang kelima, referent power atau kekuasaan rujukan, sering juga disebut identification power atau charismatic power. Power ini berupa daya pengaruh pesona seseorang terhadap orang lain, berbasis pada kepribadian dan karakter kuat sang pemimpin yang dapat mengundang kekaguman. Kekuasaan ini juga berbasis pada keteladanan dan kepribadian seseorang yang memiliki daya sihir terhadap orang lain untuk tunduk dan patuh tanpa syarat. Bung Karno adalah salah satu tokoh karismatik yang memiliki referent power. Kecerdasan, wawasan, dan ide-idenya yang cemerlang mengundang decak kagum kawan maupun lawan. Setelah membahas tentang kekuasaan, selanjutnya kita akan membahas tentang kewenangan atau authority. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan pada dasarnya merupakan kekuasaan yang terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Untuk itu, penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor penting bagi efektivitas organisasi.
Ada dua pandangan mengenai kewenangan. Yang pertama, hierarchical view atau pandangan hierarki. Pandangan hierarki adalah pandangan klasik mengenai kewenangan formal yang menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Kewenangan ini menurut pandangan klasik bersifat pendekatan top down atau dari hierarki yang atas ke hierarki yang lebih bawah. Yang kedua, acceptance view atau pandangan berdasarkan penerimaan adalah sudut pandang wewenang dari sisi penerima perintah, bukan pemberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan menerima perintah atau tidak, tergantung apakah perintah yang diberikan bisa diterimanya atau tidak. Agar kewenangan dapat berjalan dan diterima secara efektif, ada beberapa persyaratan agar kewenangan bisa dilakukan secara efektif menurut Chester Bernard. Yang pertama, pastikan bahwa bawahan memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasannya. Yang kedua, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, bawahan harus yakin bahwa apa yang diperintahkan atasannya konsisten dan tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia juga harus yakin bahwa apa yang diperintahkan atasannya konsisten dan masih dalam koridor mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Dan yang keempat, pastikan juga bahwa bawahan mampu baik secara mental maupun fisik untuk menjalankan apa yang diperintahkan atasannya. Secara umum ada 3 jenis kewenangan. Kewenangan lini, staf, dan fungsional. Selanjutnya kita bahas kewenangan lini. Kewenangan lini adalah kewenangan di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Selanjutnya, kewenangan staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia. Kemudian kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi baik secara temporer ataupun permanen. Perbedaan antara struktur lain, staf, dan fungsional adalah pada fungsional, staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Pada kewenangan fungsional, terdapat pemisahan yang tegas dalam pemberian tugas. Pelaksanaan tugas tidak banyak memerlukan koordinasi sebab tugas-tugas sudah cukup jelas. Koordinasi hanya perlu dilaksanakan di pimpinan jenjang atas. Struktur organisasi fungsional ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain efisiensi melalui spesialisasi, komunikasi dan jaringan keputusannya relatif sederhana,
mempertahankan tingkat pengendalian strategi pada level manajemen puncak. Sumber wewenang. Ada 3 sumber wewenang secara umum, yaitu atributif, delegatif, dan mandat. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dan yang terakhir adalah mandat. Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh seseorang yang memegang mandat kepada individu atau golongan untuk bertindak sebagai wakil dari penerima mandat. Setelah tadi menjelaskan tentang kewenangan, selanjutnya kita akan bahas tentang tanggung jawab atau responsibility. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Di tempat kerja, tanggung jawab mengacu pada sejauh mana Anda menjalankan peran dan tugas Anda untuk berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Seseorang yang diberi kewenangan menyadari bahwa ada tanggung jawab dalam setiap kewenangan dan yang diberi perintah menjalankan tanggung jawab tersebut. Jadi, seorang manajer yang diberi wewenang harus menyadari ada tanggung jawab dalam setiap kewenangan yang dimilikinya. Jadi, kalau wewenang adalah apa yang didapat oleh seseorang dalam suatu organisasi karena jabatannya, sedangkan tanggung jawab adalah suatu bentuk obligasi atau kewajiban dari seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatannya untuk bertanggung jawab terhadap kewenangan yang ada padanya. Terkadang dalam suatu situasi, wewenang harus dilimpahkan. Pelimpahan wewenang oleh atasan kepada bawahannya terkadang diperlukan agar organisasi berfungsi secara efisien. Mengapa? Karena kalau wewenang tidak dilimpahkan, padahal atasan pada situasi tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan menghambat proses pencapaian tujuan. Jadi, apa itu pelimpahan wewenang? Wewenang sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah apa yang didapat oleh seseorang di dalam suatu organisasi karena jabatannya. Sedangkan pelimpahan adalah proses, cara, perbuatan melimpahkan atau memindahkan hak, wewenang, dan sebagainya. Dan ini adalah definisi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita satukan, pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Ada beberapa manfaat pelimpahan wewenang atau delegasi. Yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua, bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal.
Ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Agar pelimpahan wewenang bisa berjalan secara efektif, berikut ini ada tips untuk mendelegasikan atau melimpahkan pekerjaan secara efektif. Yang pertama, tentukan tugas yang akan didelegasikan. Yang kedua, pilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, komunikasikan secara jelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang yang dilimpahkan wewenang. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Yang kelima, segera atasi masalah yang terjadi. Bila diperlukan, lakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, beri penghargaan kalau bawahan yang dilimpahkan wewenang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Demikianlah ulasan materi kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya dan salam pintar!